Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Ya, halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Import Mandiri yang ke-28. Sebelum saya lanjut, saya boleh coba testing dulu nggak? Suara saya aman nggak ya? Boleh tulis di kolom chat, aman nggak ya? Aman ya? Lancar nggak? Ada putus-putus atau gimana gitu? Agak putus-putus? Aman ya harusnya? Oke. Mungkin Kak Ade Fitri bisa cek ya sinyalnya. Oke, mantap. Nah, supaya saya nggak ngomong sendiri ya, karena kan biasa kalau setiap kali webinar nih pada off cam ya, saya tuh suka merasa sendiri. Ya makanya kalau teman-teman mau on cam, yuk on cam ya. Saya akan langsung mulai aja webinarnya. Ya, saya akan share screen di sini. Oke. Oke. Oke, jadi ini adalah webinar import mandiri ya yang ke-28. Nah, di webinar ini saya akan membahas cara unik saya mengimport sendiri 6 pieces barang dari China yang memiliki profit 150.000 per pieces hanya dengan modal 2 juta. Ya. Dan bagaimana rahasianya untuk melakukan hal yang sama hanya dalam 10 menit. Oke. Kalau Anda menyimak webinar ini sampai selesai, akan ada materi bonus yang akan saya kasih kepada Anda, yaitu apa? Yaitu ada 4 rekomendasi produk. Yang pertama tumbler mug ya, tumbler seperti kayak gelas gitu. Lalu kedua adalah jam digital, ketiga ada mainan kucing, keempat adalah penyedot debu. Ya, lalu juga ada beberapa file tambahan seperti yang di bawah kiri itu kalkulator import. Yang di bawah kanan adalah video bagaimana nantinya setelah webinar ini Anda membuat akun 1688 sendiri. Ya, itu adalah kunci untuk Anda nantinya bisa import mandiri ya pakai akun sendiri, nggak pakai akun orang lain ya. Oke, ini yang bisa saya jelaskan, ini adalah kalkulator import, nanti juga Anda bakal dapat video untuk bikin akun, lalu rekomendasi produk yang pertama ini Mac ya, yang kedua ada jam digital, ketiga mainan kucing, keempat penyedot debu, ya. Oke, ini adalah cara unik saya mengimport sendiri 6 pieces barang dari China yang memiliki profit 150.000 per pieces hanya dengan modal 2 juta. Dan bagaimana rasanya untuk melakukan hal yang sama hanya dalam 10 menit. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya adalah praktisi import, ya. Saya adalah mahasiswa di China dulu. Di tahun 2018 sampai 2019 akhir. Ya, itu total ada 3 semester. Nah, dulu di semester pertama saya sampai dapat beasiswa. Mungkin karena seingin itu ya, saya ingin bisa bahasa China. Tapi di semester ketiga itu saya hampir dideportasi. Ya, kenapa? Karena waktu itu saya udah mulai sibuk nih kerja. Kerja apa? Yaitu nganterin orang Indonesia di China. Ya, jadi saya anterin mereka, saya ke market-market ya, misal ke gedung elektronik, gedung pakaian, gedung kain, gedung mesin, saya anterin mereka. Saya translate dan saya juga negosiasi dengan supplier, bantuin klien-klien saya dari Indonesia. Ya, jadi dulu saya bantuin mereka. Nah, lalu setelah pekerjaan itu berlanjut, ya lama-lama dari situ Anda bisa menyimpulkan bahwa saya ini adalah jasa agen. Dulu saya adalah agen import. Ya, jadi kalau Anda mau import, Anda pakai jasa saya. Tapi sampai pada akhirnya saya mengajarkan orang Indonesia untuk bisa import sendiri. Ya, nah kenapa saya mengubah mindset saya dan segala macamnya itu nanti saya jelaskan di akhir. Oke? Dan ini dulu saya punya klien, dia tuh import barang ini. Ya, import barang emoticon. Nah, saya mau tahu nih teman-teman, ini biasa emoticon ini tempel di mobil, di dashboard mobil. Nah, saya pengen tahu, ada yang masih ingat nggak harga jualnya berapa? Boleh tulis di kolom chat, saya sambil cek. Ada yang masih ingat harga jualnya? 2.000, oke. Yang lain 15.000. 200.000 mahalan.
Satu piecesnya ya, berapa? 5.000. Oke. 5.000. Oke. Oke. Nah, betul ya. Ada yang 20.000, 15.000, 10.000 gitu ya. Nah, dulu memang ketika booming tuh 20.000, lalu setelah itu makin murah, makin murah, makin murah, pada akhirnya ada yang sampai 2.000 memang ya di akhir. Nah, dulu ketika booming itu pertama kali ya, itu ada importnya dari Surabaya. Dia import 1 juta pieces. Ingat ya, 1 juta pieces. Dengan harga jual ketika booming itu 20.000, 15.000, 10.000-an. Oke, kita anggap 15.000 aja ya. Itu harga jualnya. Ada yang bisa nebak? Boleh nih nebak-nebak berhadiah ya. Harga modalnya kira-kira berapa? HPP modalnya. HPP modalnya. 1 pieces berapa? Ada yang bisa nebak nggak? 1.300, 500, 1.200. Wih, pintar ya. Itu harga di China-nya tuh setelah dihitung-hitung itu 0,8 yuan. Itu kalau kita konversikan itu harganya 1.680 perak. Ya. Kalau harga jual waktu itu 15.000, kita anggap satu pieces 10.000 deh profitnya. 10.000 dikali 1 juta pieces. Berarti berapa tuh? 10 M. Ya itu profitnya doang ketika booming. Tetapi sekarang ya saya nggak akan ajak Anda untuk import barang ini karena barang ini harganya udah hancur-hancuran. Ya, tapi kebayang kalau Anda bisa import dan barang itu booming. Ya, kebayang itu profitnya. Oke, selain dari praktisi import ya, saya juga sebagai praktisi digital marketing. Ini Instagramnya Bobby Importia ya. Saya tuh belajar digital marketing kalau ada yang tahu nih Denny Santoso ya. Dan menjadi murid beliau saya mendapatkan penghargaan yaitu mendapatkan omset 1,5 M dalam 4 bulan. Ya, oke, next. Ini adalah YouTube saya, Bobby Importia. Ya, jadi kalau Anda mau belajar tentang import lewat video atau ya lewat video itu bisa banget Anda cek ke YouTube saya, Bobby Importia. Lalu kalau mau lihat ke Instagram kita update-update mengenai import, lalu webinar-webinar, kelas, itu Anda bisa follow Instagram kita di Traderco Group. Oke, ini cara unik saya mengimport sendiri 6 pieces barang dari China yang memiliki profit 150.000 per pieces hanya dengan modal 2 juta. Dan bagaimana rasanya untuk Anda melakukan hal yang sama hanya dalam 10 menit. Ini hasil yang akan Anda dapatkan di akhir dari webinar ini. Ya, saya nggak akan kasih janji bahwa Anda itu bisa langsung eksekusi import. Ya, Anda tidak akan langsung eksekusi import lalu menjual barang import di marketplace dan mendapatkan income ratusan juta. Ya, bahkan MM-an seperti import yang tadi. Itu terlalu muluk-muluk menurut saya. Tetapi yang pertama-tama ya akan saya bantu lewat webinar dan lewat platform webinar ini kepada Anda adalah saya ingin membagikan ilmu. Ya, di mana dengan ilmu tersebut Anda bisa menemukan barang yang profitable dijual di Indonesia. Ya, dan saya juga mau kasih tahu, mau lihatin nih strategi mengimpor barang dari China hanya dengan modal di bawah 2 juta. Jadi untuk Anda yang baru pemula atau baru mulai tetapi modalnya terbatas, ya itu Anda bisa banget ya tetap import dengan ilmu yang Anda dapatkan. Ya. Banyak orang yang bilang ke saya ingin dapetin profit banyak. Ya, saya mengimport 6 pieces barang, profitnya 150.000 per pieces. Kalau kita kalikan 150.000 kali 6, total profit 900.000. Itu saya import 6 pieces. Kalau 60 pieces, saya dapat 9 juta. 600 pieces itu 90 juta. 6.000 pieces 900 juta. Jadi kebayang ya, angka jutaan, puluhan, ratusan, itu sangat terukur nanti ke depannya ketika Anda sudah rutin melakukan import. Seperti yang saya bilang, coba sekarang Anda bayangkan kalau Anda bisa menemukan 3, 5, bahkan 10 barang yang profitable. Di mana satu piecesnya itu profitnya 100 sampai 150.000. Dan Anda memiliki traffic di tokonya Anda. Kebayang ya, omset puluhan bahkan ratusan juta itu sangat mungkin. Nah, di webinar ini juga sebelum saya mulai, saya pengen Anda punya mindset all in. All in itu, if you want to take the island, burn your boats. Kalau Anda mau menguasai 10 pulau, bakar kapal Anda. Karena ketika Anda tidak membakar kapalnya Anda, ada masalah dikit, ada kendala dikit, langsung ke kapal, balik lagi ke zona nyaman. Saya nggak mau. Ya, ketika Anda masuk ke dalam import, saya tahu mungkin ribet. Tetapi kalau Anda benar-benar mau menguasai import ini, jadi import yang mandiri, ya Anda harus bakar kapal Anda. Sehingga rintangan, halangan, tantangan sebesar apapun, Anda akan hajar habis-habisan. Karena mau pulang pun udah nggak ada. Kapalnya udah dibakar.
Ya, jadi get ya tentang mindset all in ini. Oke, jadi ini cara unik saya mengimpor sendiri 6 bisnis barang dari China yang memiliki profit 150.000 per bisnis hanya dengan modal 2 juta. Dan bagaimana rahasianya untuk melakukan hal yang sama hanya dalam 10 menit. Oke, sebelum masuk ke 3 rahasia ini, saya pengen coba cek dong. Teman-teman di sini dari kota mana aja nih? Tadi hampir saja lupa nih buat nanya. Dari kota mana aja saya boleh tahu? Ada yang udah berbisnis apa? Boleh disebutin juga bisnisnya? Batam, Malang. Ada yang dari Jepang. Serius tuh. Oke, lanjut. Lombok, Solo, Sukabumi, Batam, Malang, Medan, Solo. Oh, mantap ya. Oh, dari Batam lumayan ya. Oke, mantap. Oke. Oh, ada yang Bandung juga ya. Saya orang Bandung, betul. Oke, thank you ya. Thank you atas responnya. Kita akan langsung mulai aja ketiga rahasia tersebut. Rahasia pertama adalah bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri dengan mudah tanpa bantuan agen impor. Rahasia kedua, bagaimana caranya meminimalkan pengeluaran dalam proses impor sehingga profit per pieces dari barang Anda maksimal walaupun Anda pemula. Rahasia ketiga, bagaimana caranya memastikan barang yang Anda import memiliki profit dan sesuai dengan yang Anda inginkan tanpa harus takut ditipu oleh supplier China. Kita masuk ke rahasia pertama, bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri dengan mudah tanpa bantuan agen impor. Oke, sebelum saya lanjut, saya pengen nanya dulu ya. Kalau saya membuat statement seperti ini, income agen import, ketika Anda menggunakan mereka, jasa mereka, itu sama dengan pengeluaran yang perlu Anda keluarkan. Setuju nggak dengan saya? Kalau Anda pakai agen import, itu income-nya agen import sama dengan apa yang menjadi pengeluarannya Anda. Masuk akal nggak buat teman-teman? Masuk akal ya? Oke. Next nih, statement kedua saya. Berarti apa aja yang menjadi income-nya dia, itu apa aja yang harus menjadi pengeluarannya Anda. Masuk akal nggak? Apa aja yang menjadi income-nya dia, itu apa aja yang perlu Anda keluarkan. Ya, oke, setuju. Oke, berarti kita udah satu pemahaman nih, sehingga enak kita bicarain rahasia pertama ini. Oke, kalau Anda punya kalkulator, boleh banget Anda pakai kalkulator Anda, siapa tahu data yang saya kasih keliru, atau bagaimana, nanti Anda bisa koreksi saya. Tapi kalau nggak ada kalkulator juga nggak apa-apa, karena saya sudah hitungkan. Ya. Oke, kita lihat dulu list income agen import ini apa aja. Ya, mulai dari yang pertama. Fee dari total transaksi atau invoice barang Anda sebesar 4-10%. Total transaksi atau invoice barang itu apa maksudnya? Maksudnya adalah harga barang per pieces dikali total kuantitinya. Ya. Jadi kalau harganya misal 5 yuan, lalu Anda beli 10 biji, berarti 5 kali 10, 50 yuan. Ya, itu total transaksi atau invoice barang namanya. Kedua, margin discount yang diberikan oleh seller China. Ya, jadi agen import itu pasti melakukan negosiasi dengan supplier, teman-teman. Ya, tetapi kan Anda nggak chat-chatan sama suppliernya ya, Anda chat-chatannya sama agen import. Biasanya kalau agen import itu dapat diskon, itu nggak akan dikasih tahu ke Anda. Itu sebagai bonusnya mereka. Ya. Lalu ketiga, margin volume cost dari barang Anda itu adalah kenaikan volume yang ditambahkan oleh agen import. Nanti saya jelaskan lebih dalam ya. Marking up price itu naikin harga. Oke, mulai dari total transaksi atau invoice barang Anda sebesar 4-10%. Nah, ini buat ngetes nih, supaya saya tahu nggak pada ngantuk dan masih fokus ya. Kalau Anda belanja 10 juta, berapa 4%-nya? Ini fee-nya kita anggap paling kecil deh, 4% ya. Fee agennya berapa? Oke, 400.000, benar. Bukan 4 juta. Kalau 4 juta itu 40%. Ya, benar. 400.000. Ya, 4% dari 10 juta, 400.000. Oke. Nah, kenapa 10 juta agen impor itu mematok minimal belanja? Jadi saya nggak iseng nulis 10 juta, nggak. 10 juta itu ada kalkulasinya. Karena biasanya agen impor itu mematok minimal belanja, teman-teman. Ya, jadi coba bayangin ini, itu kan dari 10 juta, mereka dapat 400.000, ya nggak?
Coba bayangin kalau Anda belinya itu 1 juta. Fee mereka itu berapa? 40.000. Sorry. 1 juta itu dikali 4% berapa? Ada yang tahu? 40.000 ya? 40.000 benar. Nah, makanya kenapa agen import itu mematok minimal belanja? Karena ya bayangin aja, kita bantu orang, ya terus kita cuma dapat 40.000. Mana ada yang mau, ya nggak? Apalagi proses import lama nih, sebulan baru nyampe Indonesia. Makanya nggak akan ada agen import yang mau kalau minimalnya tuh 1 juta. Makanya Anda kalau pakai agen import itu nggak bisa cuma jutaan, ya harus 10 juta. Karena mereka juga ngapain ya bantuin orang cuma dapat 40.000 cuma bisa buat ngopi gitu, ya masuk akal ya. Oke. Kedua adalah margin diskon yang diberikan oleh seller China, ya. Jadi seperti yang saya bilang, agen import itu akan melakukan negosiasi dengan supplier China, ya. Nah, harga yang dikasih tahu ke Anda itu harga yang tertera di marketplace-nya. Ya, itu tulisannya 73,6 sampai 82. Ya, kita anggap paling murah aja deh, 73,6. Ya, lalu setelah itu agen melakukan negosiasi dengan supplier-nya. Ya, nah kita lihat, saya mau nanya ke Anda, ada yang bisa tebak diskon seller yang supplier kasih ke saya berapa? Ya, ini harganya 73,6. Kira-kira berapa nih di diskonnya per piecesnya? Saya beli cuma 6 pieces. Oke, Anda sebagai pedagang atau pebisnis mungkin bisa nebak-nebak. Saya beli cuma 6 pieces. Berapa diskon yang seller kasih ke saya? 10%. 10% berarti 7,3 yuan, 7,4 yuan. 5% berarti 3 yuan ya, 20%, oke, 30%. 50% berarti 35 yuan. Oke. Nah, ini diskon yang kasih seller ke saya. Harganya itu menjadi 49 yuan dari 73,6. Berarti diskon yang dikasih seller ke saya itu 24,6. Jadi, kalau di luar sana ada yang bilang kalau Anda belinya sedikit, itu susah banget di diskon sama seller. Nggak juga, ya. Buktinya di sini saya cuma beli 6 pieces, saya di diskon per piecesnya 24,6. Ya. Nah, tapi kan yang seperti ini, dari mana Anda tahu? Ya nggak? Agen import biasanya jarang mau ngasih tahu. Karena buat apa ngasih tahu? Mending itu masuk aja ke kantongnya saya. Ya nggak? Nah, lalu 24,6 kita kalikan dengan rate-nya ya. 1 yuan itu 2330, kita kalikan totalnya 57.318 rupiah. Itu total diskon yang seller kasih ke saya per piecesnya. Saya cuma beli 6 pieces. Oke, kalau saya punya modal untuk barang 10 juta, nih pertanyaannya adalah, kalau pakai agen dengan harga 73,6, saya bisa dapat berapa pieces? Lalu kalau saya impor sendiri, bisa dapat berapa pieces dengan harga 49 yuan? Lalu perbedaan margin quantity-nya berapa? Ini saya udah hitung. Ya, kalau kita pakai agen dengan harga 73,6, kita dapat 58 pieces. Sedangkan kalau kita import sendiri, kita bisa dapat 87 pieces. Berapa beda margin quantity-nya? Itu 29 pieces. Oke, 29 pieces kita kehilangan karena kita pakai jasa agen. Sedangkan potensi profit per pieces itu 150.000. Maka Anda sudah kehilangan potensi profit sebesar 29 dikali 150.000. 4.350.000. Sayang banget. Ya, sayang banget nih. Kalau Anda bisa import sendiri, Anda raup semua potensi profit ini. Oke, next. Margin volume cost dari barang Anda. Ya, barang saya ini total CBM-nya sama dengan 40. Nih, Anda bisa lihat tuh di MEAS tuh tulisannya ya, dia MEAS tuh. 40 kali 37 kali 32,7. Ya, maka 48,396 cm kubik. Ya, kita ganti ke meter kubik supaya jadi CBM, karena CBM itu sama dengan meter kubik. Kita bagi 1 juta, 0,048 CBM. Ya. Nah, kalau saya sebagai agen, saya naikin 5 cm aja dari panjang lebar tingginya. Maka 45 kali 42 kali 37,7, 71253 cm kubik. Kalau kita ke meter kubik ini itu 0,071 CBM. Perbedaan margin volume-nya itu 0,023 CBM. 0,023 CBM kali 5 juta itu 114.000. Ya, nah ketika agen itu naikin panjang lebar dan tingginya, apakah Anda tahu dia naikin panjang lebar tingginya? Ya, jawabannya adalah Anda pasti tidak tahu. Karena yang tahu itu adalah orang yang berhubungan langsung dengan supplier. Karena supplier lah yang tahu niche economy-nya atau ukuran kardusnya. Ya, maka yang berkomunikasi dengan seller, dia tahu ukuran kardusnya. Sedangkan Anda nggak punya komunikasi dengan supplier China. Sehingga kalau dinaikin pun, Anda nggak sadar. Ya, jadi ini adalah profit abu-abu.
Oke, 115.000. Next, marking up price. Ya, ini 73,6. Kalau Anda jago melihat harga di marketplace China-nya. Tapi kan banyak ya, aduh bahasa China, aduh ribet bikinnya segala macam. Udah nggak usah, mending pakai agen aja. Oke, misal let's say Anda orangnya seperti itu. Ya, lalu agen bilang ini harganya 76. Ya, sedangkan di marketplace itu harganya 73,6. Maka ini bukan diskon ya. Diskon kan kita udah hitung tadi. Kita anggapnya dia naikin harga jadi 76. Maka marginnya adalah 2,4 yuan. Kalau punya modal 10 juta, itu dibagi 76, itu 56 pieces dapatnya. Ya, 56 dikali 2,4 yuan per piecesnya, dia udah dapat 134,4 yuan. Kalau dirupiahkan itu 313.000. Sama, Anda pun nggak akan sadar kalau harganya itu dinaikin, karena Anda aja nggak mau lihat harga di marketplace China-nya. Banyak ya orang yang males kayak gitu, banyak. Ya, dengan kayak gitu, maka Anda sudah secara tidak langsung itu di up price-nya, sehingga dia dapat 313.000. Ya, ini sama, ini biaya abu-abu. Oke, jadi ini totalnya. Fee dari total transaksi atau invoice barang Anda sebesar apa sampai 10%, 400.000 ya, benar banget tadi yang nebak. Lalu margin diskon yang diberikan seller China 4.350.000. Margin volume cost dari barang Anda 115.000, marking up price 313.152 perak. Maka totalnya 5.178.152 rupiah. Ya, tadi Anda sudah setuju dengan saya, income-nya agen import sama dengan cost-nya Anda. Maka, income-nya 5 juta, maka itu cost yang perlu Anda keluarkan. Dari 10 juta, 5 jutanya buat mereka. Sayang banget. Kalau Anda bisa import sendiri, 10 jutanya itu benar-benar buat barang. Nggak ada lagi tuh 5 juta buat agen-agen lain atau jasa-jasa orang lain. Ya, sayang banget. Oke, berarti sekarang Anda udah mulai sadar nih. Oh, berarti gue harus import sendiri nih. Kalau import pakai agen itu rugi banget. Nah, maka saya mau nanya nih tentang statement ini. Apa yang dikerjakan oleh agen import itu yang harus Anda kerjakan kalau Anda nggak mau pakai agen import? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak, teman-teman? Kalau Anda nggak mau pakai agen import, berarti yang dikerjakan dia itu yang Anda harus kerjain. Masuk akal ya? Oke. Oke. Sip. Berarti kita masih satu frekuensi nih. Ya, jadi saya akan jelaskan kepada Anda secara singkat, padat, dan jelas apa yang dikerjakan oleh dia sebenarnya. Pertama, udah pasti mereka punya akun. Ya, karena mereka beli barang di marketplace pakai akunnya mereka. Kalau nggak ada akun ya kita nggak bisa beli. Ya kan? Sama kayak Tokopedia sama Shopee, kalau nggak ada akun ya pasti disuruh sign up. Ya, maka yang pertama Anda harus punya akun dulu. Ya, dan karena kan ada Alibaba bahasa Inggris enak banget ya, tapi yang di logo ini tuh 1688. Bebas sebenarnya Anda mau import dari mananya tuh bebas. Ya. 1688 ini spesifiknya kalau 1688 itu berbahasa China. Maka mungkin Anda perlu misal tools translate yang gratisan ya, atau ya pelajari ya, ngelihat harganya di mana, minimal order quantity-nya berapa ya. Sehingga saya bilang di sini menguasai platform. Minimal basic-nya lah. Bisa lihat harga, bisa ngatur alamat, ya. Oke, seperti itu singkatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sourcing step. Proses pencarian barang dan supplier. Oke. Nah, kalau Anda sudah menguasai platform tersebut, udah tahu cara pakai fiturnya, filternya, ya. Untuk nyari barang dan supplier, itu Anda hanya perlu menggunakan fitur dan filternya aja. Ya, simple. Lalu setelah dapat, Anda tinggal melakukan komunikasi dan negosiasi langsung. Di chat, di aplikasinya bisa, pakai WeChat juga bisa. Ya, melakukan komunikasi seperti yang saya lakukan tadi. Nanya harga barangnya, nanya spesifikasi kardusnya. Itu penting untuk Anda menghitung modal nantinya. Ya, itu kedua. Ketiga, proses pembayaran. Nah, mungkin kalau Anda mikir, oh berarti yang bayar tuh agen impor. Enggak. Ya, yang bayar adalah pihak penjual yuan. Makanya kenapa di sini saya bilang mereka itu akan mencari kerjasama, mencari orang yang jualan yuan untuk diajak kerjasama. Lalu yang melakukan transaksi dengan seller itu pihak penjual yuan, bukan mereka. Ya, jadi sebenarnya yang perlu Anda lakukan adalah pertama menghitung modal, itu nanti saya kasih sampel Excel-nya. Yang kedua Anda mencari pihak penjual yuan di online. Ya, nah sehingga di sini Anda udah mulai paham nih. Ya, bahwa sebenarnya agen import itu adalah penghubung Anda dengan pihak penjual yuan. Mungkin karena Anda nggak tahu, makanya
Anda pakai jasanya agen. Kalau Anda tahu ya kenapa nggak langsung cari penjual yuan aja, ya. Lalu shipping step kerjasama dengan forwarder. Yang ngirim barang itu bukan agen import, teman-teman. Yang ngirim barang itu ada yang namanya forwarder. Forwarder itu adalah perusahaan pengiriman yang resmi. Bisnisnya berbadan hukum, PT. Ya, mereka punya dokumen izin import. Makanya kenapa sangat masuk akal untuk Anda mengimpor sendiri tanpa menggunakan dokumen izin import, tanpa punya dokumen izin import. Karena Anda menggunakan izinnya forwarder. Jadi yang melakukan pengiriman siapa? Forwarder, bukan agen import. Ya, sehingga kalau sekarang Anda udah tahu kenapa Anda nggak langsung cari forwardernya aja. Ya, mungkin karena Anda nggak tahu, makanya Anda pakai jasa agen. Padahal sekarang Anda udah tahu dan langsung aja cari forwardernya. Ya, simple. Ya, itu 4 step besar yang perlu Anda lakukan dalam seluruh proses import. Ini yang dikerjakan oleh agen import. Ya, bahwa sebenarnya mereka itu biasa aja, sama seperti Anda. Cuman mereka itu mau belajar lebih aja. Ya, mau belajar lebih dalam aja supaya tahu gimana skemanya sehingga mereka bisa import. Ya, kalau Anda mau belajar dan ngulik ya, saya juga yakin Anda bisa sama seperti agen import. Oke? Nah, ini kesimpulannya mencari barang di marketplace China, mencari supplier, komunikasi dan negosiasi, menguasai marketplace China, kerjasama dengan penjual yuan, dan kerjasama dengan forwarder. Oke? Nah, saya akan masuk ke rahasia kedua. Tetapi sebelum itu, saya akan melakukan break, ya, coffee break. Kita istirahat dulu sejenak, 5 menit ya, buat teman-teman yang mungkin mulai ngantuk, atau mungkin udah dapat pencerahan nih, boleh dulu dicatat-catat ya. Kalau yang mau minum, silahkan minum dulu. Ya, kalau mau ngopi, boleh ngopi. Ya, nanti kita ketemu lagi di jam, ini 19.57 tambah 5 menit, jam 8:02 kita ketemu lagi. Ya,
Oke, sepertinya coffee break-nya sudah ya. Udah pada kumpul lagi nih. Nah, saya coba bacain beberapa pertanyaan ya, singkat aja ya. Tapi saya ada sesi Q&A di akhir dari webinar ini, jadi kalau Anda mau nanya itu silakan chat aja di kolom chat ya. Tadi saya jelasin itu nggak sambil lihat chat, nggak selalu lihat chat. Jadi, tapi di akhir ketika Q&A saya bacain semua. Ya, oke, singkat ini ya. Ada Q&A, nanti ada Q&A di akhir ya, jadi kalau Anda mau nanya silakan langsung chat aja di kolom chat Zoom-nya. Snack-nya mana nih? Ini dibeli di warung terdekat ya. Biaya sign up di nomor 8 berapa? Gratis ya. Itu Kak Asri keluar dulu cari cemilan. Semoga udah balik ya. Bagaimana dengan kendala bahasa di nomor 8? Ini dari Kak Yusfian. Tadi udah dijawab tuh sama Kak Deka ya. Pakai Google Translate, bener ya. Jadi kita di zaman digital ini kita manfaatin fitur-fitur yang ada. Google Translate, Tools Translate, itu banyak yang gratis. Di Jepang jam 10, mata udah mulai ngantuk. Ya, makanya saya ada coffee break ya. Biar cuci muka dulu. Mau spill folder terpercaya nanti ya, belum sampai situ. Apa bedanya pesan Alibaba sama nomor 8? Nomor 8 itu bisa beli satu pieces harga grosnya. Ya. Harganya lebih murah, betul. Tapi bahasanya lebih rumit. Ya, kalau Alibaba kan bahasa Mandarin. Bea cukai itu kita bukan Anda yang mengurus ya, Kak Ade Fitri, yang mengurus itu pihak forwarder. Kalau Anda perhatikan di rahasia pertama. Anda hanya perlu bayar aja, mereka yang ngurus. Soalnya tidak ada ya, karena tadi istirahat. Nah itu kasih Husfian benar ya, pintar banget. Nomor 8 itu kayak Tokopedia-nya China, benar. Cuma bisa diakses sama orang lokal. Oke, ini malam ini di record tapi saya nggak akan kasih. Jadi saya pengen Anda benar-benar maksimalkan ya. Mau nanya bingung atau ada kepusingan itu langsung ditanyain ya. Saya akan langsung jawab nanti di akhir. Oke, nama IG-nya Bobby Importer. Ya jangan ke nomor HP dulu ya. Kita fokus ke rahasia kedua. Oke. Saya akan mulai share screen lagi ke rahasia kedua. Udah fokus lagi kan ya? Udah bisa fokus lagi ya. Jangan ngantuk ya. Saya akan langsung lanjut ke rahasia kedua dan ketiga sekaligus ya. Jadi saya pengen Anda tetap fokus. Rahasia kedua, bagaimana caranya meminimalkan pengeluaran dalam proses import sehingga profit per pieces dari barang Anda maksimal walaupun Anda pemula. Nah, untuk Anda ya yang baru mau eksekusi import, mungkin banyak pertanyaan di benak Anda. Mungkin ini pertanyaannya tuh mungkin ini ya. Nggak tahu. Coba ya. Saya mau nanya nanti siapa yang punya pertanyaan yang sama kayak saya ini. Untuk import itu minimalnya berapa ya modal? Ada yang suka nanya kayak gitu nggak? Penasaran gitu dalam hati. Coba tes dong, chat dong. Kalau iya coba saya gitu. Berapa minimal buat import tuh berapa itu? Ada ya? Oke. Ya. Ya. Oke. Benar banget ya. Karena saya tahu banyak import pemula tuh nanya, ini modalnya tuh berapa minimal gitu. Ada yang puluhan juta segala macam ya kan? Oke, saya akan jawab pertanyaan tersebut lewat rahasia kedua ini. Dan ini penting banget ya, karena kalau Anda dapat informasi yang salah nih, import harus puluhan juta. Lah, jadinya nggak jadi import, padahal Anda nggak benar-benar tahu gitu ilmu yang benarnya itu seperti apa modalnya. Oke? Logikanya nih ya, kita pakai logika dulu ya. Kalau kita mau meminimalkan budget import, berarti kita harus tahu cost dalam import itu apa aja. Ya, karena kalau kita nggak tahu cost-nya apa aja, kita susah minimalinnya, bingung. Ya, nah ini semua list total, ya, yang harus Anda keluarkan biaya. Oke, cuman ini, ya. Jadi kalau ini menurut Anda penting, silakan di screenshot ya. Pertama, harga per pieces kali total quantity. Itu kalau Anda perhatikan di rahasia pertama, itu total invoice, total transaksi atau invoice barang. Ya, harga per pieces kali total quantity. Itu pertama. Ya, lalu kedua ongkir lokal China, sama seperti ongkir lokal Indonesia. Anda beli barang di Jakarta, kirim ke Batam, itu ada ongkir lokalnya. Nah di China pun sama, barang dikirim dari supplier ke gudang forwarder, itu perusahaan pengiriman itu ada ongkir lokalnya. Ya, itu kita akan masukin juga. Mungkin baja itu perintilan ya, cuma kita masukin juga. Ketiga itu ada ongkir China ke Indonesia. Ya, nah biaya ongkir China ke Indonesia ini biasa kita sebut biaya forwarder. Ya, atau biaya pengiriman barang dari China ke Indonesia sudah termasuk pajak dan bea cukai. Itu kita bayar di poin ketiga ini, ongkir China ke Indonesia. Lalu keempat, ongkir lokal Indonesia. Ya, mungkin ongkir lokal udah pada paham ya. Ongkir lokal itu
Anda beli barang di Jakarta, kirim ke Batam, itu kan ada ongkir lokalnya. Lalu biaya transaksi yuan. Ketika Anda menukarkan rupiah ke yuan, itu ada biaya adminnya. Ya, ini sama perintilan juga. Nanti saya kasih tahu biayanya. Lalu berikutnya tax kredit card di Alibaba atau Express. Jadi kalau Anda bayar pakai kartu kredit ya di Alibaba atau Express, itu ada tax-nya, pajaknya, pajak dari kartu kreditnya. Nanti saya kasih lihat berapa ya pajaknya. Terakhir biaya agen import. Kalau Anda pakai agen, ya kalau Anda nggak pakai agen ya nggak ada biaya import. Tapi ini semuanya, ini list totalnya. Saya akan jelaskan lewat barang non pieces yang saya import, yang punya profit 150.000 per pieces. Dari pertama, harga per pieces kali total quantity. 49 yuan itu kita kalikan dengan 6 pieces karena saya beli 6 pieces. Ya, maka totalnya 294 yuan. Kita konversikan ke rupiah jadi 685.020 rupiah. Itu untuk barangnya aja. Next, ongkir lokal China. Ya, Anda coba lihat di chatnya itu walaupun bahasa China, tapi saya yakin Anda bisa melihat angkanya. 294 ditambah 52. 52 itu apa? 52 adalah ongkir lokal China. Kita konversikan menjadi 121.160. Ya, next. Ongkir China ke Indonesia. Nah, ini agak sedikit fokus nih. Ini agak perlu mencerna sedikit nih. Ini coba dilihat ukuran kardusnya, MEAS tuh tulisannya 40 kali 37 kali 32,7. Kita kalikan semuanya, maka 48.396 cm kubik. CBM itu apa? CBM adalah meter kubik. Dari sentimeter kubik ke meter kubik itu dibagi 1 juta. Maka untuk ukuran kardus ini, total CBM-nya sama dengan 0,048 CBM. Ya, nah lalu ada notes berikutnya, poin berikutnya yang menurut saya ini penting ya. Pertama, cari forwarder yang minimal kirimnya 0,1. Ya, kenapa? Karena kalau minimalnya 0,5 itu jauh banget. Sedangkan kardus kita itu cuma 0,048. Kalau minimalnya 0,5 berarti kita perlu import 10 kardus. Ya, bayangin itu gede banget biayanya. Ya, makanya cari yang paling minimal itu 0,1 dan ada ya. Ini saya nggak ngada-ngada gitu, ngada-ngada omongan. Nggak. Ada dan banyak folder yang bisa kirim 0,1 CBM aja. Nah, notes yang pertama, kalau nanti setelah webinar ini Anda mau eksekusi, nih notes pertama. Cari folder yang 0,1 CBM minimal kirimnya. Oke, next. Import barang import lainnya untuk memenuhi 0,1 CBM. Kenapa? Karena ini barang Anda nggak nyampe 0,1. Ya, kalau Anda import satu kardus 0,048 CBM, ya, itu nanti Anda dipatoknya 0,1, rugi. Ya, makanya Anda import barang import lainnya. Import lainnya di sini itu apa maksudnya? Belum tentu importer yang udah bertahun-tahun import, belum tentu. Mungkin Anda mau ajak teman Anda, ajak keluarga Anda, ya, bisa juga saudara Anda, bisa juga yang mau mulai bisnis bareng. Ya, makanya kita patungan CBM nih. Ajak mereka buat import juga dan nggak harus barang yang sama persis. Ya, misal barang Anda nih 0,048 CBM nyampe nih di gudang Cina. Lalu teman Anda juga nyampe. Nah, itu baru digabungin. Ya, dan itu bisa, teman-teman. Ya, sehingga kita bisa ngirim 0,048. Ya, nggak usah 0,1. Ya, gitu ya. Itu 2 poin penting. Next. 0,048 itu kita kalikan dengan 5 juta. Ya, totalnya 240.000. Itu untuk 24 pieces. Ya, Anda bisa lihat di sini. QTY tuh di chatnya. Ya, 240.000 dibagi 24 pieces. Itu maksudnya kirim ongkir lokal Cina dari pabrik ke pelabuhan. Enggak, ini China ke Indonesia. Ya, nyampe di Indonesia ini. Oke. Nah, 1 pieces berarti itu 240.000 dibagi 24 pieces. Ya. Gimana kalau 0,1? Nggak masalah ya. Kalau beda pun nggak apa-apa. Oke. Oke, saya lanjut. 240 dibagi 24, maka 1 piecesnya itu 10.000 per pieces. Kalau kita beli 6, maka cuma 60.000. Itu Cina ke Indonesia loh. Ongkir China ke Indonesia. 60.000. Sudah termasuk pajak dan bea cukai. Ya. Next, ongkir lokal Indonesia. Nah, tadi nih, Anda bisa lihat di chat saya, ini ada beratnya, berat kotor 13,8 kilo. Ya. Nah, 13,8 kilo itu untuk 24 pieces. Maka untuk 1 pieces 0,575 kilo, 6 pieces 3,45 kilo.
Dan ini saya pakai yang reguler. Ya, dia 44.000. Nanti Anda mau pakai kuliah apapun di Indonesia-nya bebas ya. Ini Anda mungkin tahu sendiri ini kuliah apa. Nah, ini yang saya pilih. Ini untuk 3,45 kilo, pakai yang reguler 44.000. Dari Jakarta ke Bandung. Ya. Next, ada apa lagi biayanya? Itu biaya transaksi yuan. Seperti yang saya bilang, ketika Anda menukarkan rupiah ke yuan, lewat si pihak penjual yuan ini, maka ada biaya admin. Ya, macam-macam, 50.000, 100, 150.000 per transaksinya. Saran saya, untuk meminimalkan budget, cari yang 50.000. Itu ada, ya saya juga ngandang-ngandang, ada 50.000 per transaksi, itu biaya adminnya. 5 juta itu untuk ongkir 0,1, enggak. Ya, ini coba Anda perhatikan. 5 juta itu untuk 1 CBM. Kalau CBM saya 0,08, maka saya kalikan dengan 5 juta. Gitu ya. Oke. Oke, ini saya nggak bacain dulu pertanyaan, mungkin kemana-mana ya. Saya akan lanjut dulu, biar nggak pusing yang lain ya. Jadi, biaya transaksi yuan itu 50.000 per transaksinya. Oke? Ini tambahan biaya lainnya, biaya transaksi yuan. Next, ada tax credit card di Alibaba dan AliExpress. Ya, Anda bisa lihat di sini order amount itu 37,97, transaction fee-nya 1,13. Kalau dihitung itu 3% dari total transaksi. Ya, maka solusinya jangan pakai kartu kredit dan belanjanya di nomor 08 dan pakai pihak penjual yuan. Ya, bilang biaya adminnya 40.000 per transaksi. Karena gini, kalau pakai kartu kredit itu ibaratnya Anda import sendiri tapi bayar biaya agen. Yang biaya agen 4% ya. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi seolah-olah tuh Anda lagi import sendiri tapi harus ada biaya yang dikeluarkan sama seperti biaya ke agen import. Jadi jangan ya. Gitu. Next, biaya agen import. Biayanya dari mana aja? Fee dari total transaksi, 4-10%, margin diskon yang diberikan sell China, margin volume cost dari barang Anda, marking up price. Ini rahasia pertama. Ya, maka solusinya jangan pakai agen import. Karena di rahasia pertama tadi saya bahas, dari 10 juta modal, kalau Anda pakai agen import, itu 5 jutanya untuk agen import. Sayang banget. Makanya jangan pakai agen import. Oke, maka ini total modal yang saya keluarkan untuk 6 pieces colokan multifungsi saya. Harga per piece kayak total quantity nomor 85.020 rupiah, ongkir lokal China 121, 160 rupiah, ongkir China ke Indonesia 60.000 sudah termasuk pajak dan bea cukai, ongkir lokal Indonesia 44.000, biaya transaksi yuan 50.000, tax credit card di Alibaba dan AliExpress tidak ada, biaya agen import tidak ada, karena saya nggak pakai kartu kredit dan nggak pakai agen import. Ya, maka totalnya 960.180 rupiah. Ya, jadi untuk Anda yang mau nanya berapa modalnya, minimal saya 1 juta aja udah bisa. Ya, nggak perlu puluhan juta. Jadi orang yang bilang import harus puluhan juta itu mungkin hoax ya. Atau mungkin ya memang agak pebisnisnya mungkin mahal gitu. Nah, ini saya cuma 1 juta. Ya. Nah, pertanyaannya ini kan untuk barangnya saya. Nah, tapi saya yakin nanti ketika Anda import, itu Anda punya barang yang ingin diimportnya itu beda dengan saya, pasti. Ya. Makanya nantinya untuk menghitung modal minimal import dari barang yang ingin Anda import, ini rumusnya. Ya, boleh Anda screenshot ya ini. Ini rumus untuk menghitung budget minimal untuk barang yang ingin Anda import. Ini boleh di screenshot, ini penting ya. Oke, mulai dari yang pertama. Harga per pieces kali total quantity. Ya, itu Anda perlu hitung. Nah, di sini saya kasih tanda tanya kenapa? Saya nggak tahu barang apa yang ingin Anda import. Karena itu akan ngaruh ke harga per pieces. Dan saya juga nggak tahu berapa quantity yang ingin Anda beli. Ya, maka kenapa saya tulis tanda tanya? Karena ini angkanya pasti beda-beda tiap orang. Ya, jadi saya nggak bisa estimasikan nih. Lalu kedua, ongkir lokal China. Saya punya saran, yaitu filter supplier berdasarkan lokasi. Cari yang satu lokasi dengan gudang forwarder Anda di China. Ya, nah lalu ketika Anda sudah cari seller yang sekota dengan gudang forwarder Anda, itu minta gratis ongkir lokal ke seller Anda. Sehingga budget minimal untuk ongkir lokal China itu 0, karena dikasih gratis oleh suppliernya Anda. Next, ongkir China ke Indonesia. Saya tadi bilang, yang saya notes penting. Cari forwarder yang minimal kirimnya 1 kilo atau 0,1 CBM. Ya, 1 kilo itu harganya 200.000 sampai 235.000. Ya, itu sudah termasuk pajak dan bea cukai. Oke. Nah, lalu itu untuk udara.
untuk laut itu 0,1 CBM, 500 sampai 700 ribu. Sudah termasuk pajak dan bea cukai. Ya, jadi ketika Anda membayar forwarder ini, itu sama dengan Anda membayar pajak bea cukai. Jadi seperti yang saya bilang, Anda bayar pajak bea cukai, tapi bukan Anda yang ngurus, tapi forwarder. Dan biayanya ini. Kalau biayanya di bawah ini, mungkin forwarder tersebut belum termasuk PPN PPH. Ya, Anda perlu tanya harga all in-nya. Kalau misal ada harga yang di atas ini, mungkin harga forwarder tersebut terhitung mahal. Ya, dari semua forwarder yang saya coba 3 tahun belakangan, ini rata-ratanya. Ya, tergantung kategori barangnya Anda apa. Next. Ongkir lokal Indonesia, itu saran saya, sama saya juga nggak bisa estimasiin berapa, tapi saran saya pakai kargo. Ya, itu sangat murah soalnya. Lalu biaya transaksi yuan 50.000 ya per transaksi, lalu tax credit kan nggak ada, biaya agen import nggak ada. Maka cost tetapnya adalah ongkir forwarder, yaitu yang ini, 1 kilo sama 0,1 CBM, tergantung Anda mau lewat udara atau laut, ya. Lalu fee yuan atau biaya admin beli yuan, itu 50.000. Sisanya tergantung dari barang Anda. Oke, ini juga boleh Anda screenshot ya. Jadi ini rumus untuk Anda menghitung budget minimal untuk import untuk barangnya Anda. Oke? Next, kita ke rahasia ketiga. Nah, sebelum saya lanjut, paham nggak penjelasan saya? Ya, tadi paham nggak? Sebelum saya lanjut nih, ke rahasia ketiga yang nggak kalah pentingnya juga. Paham ya? Masih ngikutin ya? Oke. Oke, mantap. Mantap. Saya akan langsung lanjut ke rahasia ketiga. Bagaimana caranya memastikan barang yang Anda import memiliki profit dan sesuai dengan yang Anda inginkan juga. Plus, tanpa harus takut ditipu oleh supply China. Ya, artinya pajak barang tidak ada ya. Ada pajak, kita bayar pajak dan bea cukai. Lewat mana? Itu lewat yang 1 kilo, ya, lewat yang ini nih. Ini 1 kilo 200 sampai 235 itu sudah termasuk pajak bea cukai. 0,1 CBM itu 500 sampai 700 ribu sudah termasuk pajak bea cukai. Ya, hanya pajak forwarder saya. Itu pajak barangnya, tapi lewat forwarder karena forwarder yang ngurus. Oke? Oke, saya lanjut ke rahasia ketiganya ya. Jadi ada 3 poin penting di sini. Mastiin barang yang ada import punya profit. Lalu mastiin barang itu sama seperti yang Anda inginkan. Dan ketiga, tanpa takut ditipu supply China. Oke. Pertama, ini strateginya saya. Ini cara uniknya saya ya. Anda juga boleh ikutin saya. Cari barang di marketplace China. Bebas. Mau Alibaba, AliExpress, 1688, Taobao, Tmall. Bebas. Save fotonya. Ya, setelah Anda punya fotonya, itu search by image di Shopee. Ya, yang punya search by image di marketplace Indonesia itu cuma di Shopee, teman-teman. Kenapa? Ini informasi tambahan aja. Kenapa? Karena sahamnya Shopee itu dibeli beberapa persen oleh Jack Ma, yaitu pemilik Alibaba Group. Makanya kenapa Shopee dengan marketplace China itu mirip. Ya, si tampilannya mirip. Salah satunya ada fitur cari barang menggunakan gambar. Dan kita akan gunakan fitur yang canggih tersebut. Ya, search by image di Shopee. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda bisa melihat kompetisinya. Ya, lebih pentingnya lagi supaya kita bisa menemukan kata kunci barang tersebut itu apa. Karena sering banget kita tuh nemuin barang, kita nggak tahu namanya. Ya kan, keyword di marketplace-nya kita nggak tahu. Nah, makanya kita menggunakan fitur search by image ini untuk menemukan kata kunci barang tersebut. Setelah kita dapetin kata kuncinya, kita akan search di seluruh marketplace menggunakan kata kunci. Tujuannya apa? Tujuannya untuk Anda melihat kompetisi tersebut. Ya, kalau kompetisinya banyak supplier yang menjual barang yang sama, itu sudah dipastikan Anda nggak bisa ngasilin profit ratusan ribu per pieces. Ya, maka syaratnya untuk Anda menghasilkan sama seperti saya 150.000 per pieces. Pertama, pastikan minim kompetitor. Kedua, tidak ada kompetitor. Itu syarat wajib. Kalau banyak kompetitor, itu udah pasti margin profitnya nggak mungkin 150.000. Ya, next. Ya, setelah kita melihat, misal ada kompetitor nih, nggak apa-apa. Kalau dikit nggak apa-apa, lihat harga pasarannya. Misal seperti ini, powerbank 249.000, lalu ada yang 245.000, berarti kan kata-katanya 247.000. Ya, masih masuk. Ya,
Oke, itu cara Anda memastikan barang yang ingin Anda import itu memiliki profit. Ya, jadi kita itu jangan asal import juga, kita perlu pakai strategi. Ngapain kita import kalau nggak ada profit, ya? Nah, tadi saya bilang di awal, untuk Anda yang ngikutin sampai detik ini, ya, saya akan membagikan materi yang penting banget, yaitu 4 rekomendasi produk. Ya, ini ada spesifikasi barangnya nih, volumenya segala macam, beratnya. Nanti Anda bisa praktekin ngitung modal barang ini, ya. Nah, lalu ada barang ini jam digital, ada mainan kucing untuk Anda yang mungkin main di bidang pet shop ya. Lalu ada juga ini penyedot debu untuk Anda mungkin yang main di alat rumah tangga. Lalu juga ada video untuk bikin akun di 1688 ya, di mana itu Anda wajib punya akun. Lalu juga ada kalkulator import. Ya, ini nanti Anda bisa gunakan kalkulator ini untuk menghitung modal. Secara singkat ya, harga jual itu yang di atas kanan, itu bebas bagaimana cara Anda menentukan harga jual, tetapi waktu itu saya menentukan harga jualnya itu melihat dari produk kompetitor. Lalu kategori produk, ya yang atas itu tulisan ke atas, ongkir per CBM dan ongkir per kilo, itu Anda tahu dari forwarder Anda. Jadi Anda kirim foto barang Anda dan tanyain kategorinya apa, harga per CBM dan per kilonya berapa. Ya. Lalu rate yuan Anda tanyakan ke pihak penjual yuan. Harga satuan itu Anda tahu dari supplier, jumlah karton itu sama dengan jumlah produk yang ingin Anda beli dibagi quantity per koli. Ya, kalau quantity per kolinya 1 pieces, kalau kita beli 5 produk, maka total ada berapa koli? 5. Ya, gitu hitungan. Quantity per koli itu Anda juga tahu dari supplier. Dimensi per karton itu Anda tahu dari supplier, jumlah produk itu Anda yang tahu sendiri, mau beli berapa. Berat per produk tahu dari supplier, ongkir lokal China Anda tahu dari supplier, biaya lainnya itu biaya admin untuk nukerin uang dari rupiah ke yuan. Sedangkan 2 kolom di bawah, buy C dan buy R, itu adalah, itu Anda nggak perlu isi, itu udah langsung keluar, itu rumus ya, ada rumus di situ. Yang modal pebisnis itu modal pebisnis lewat laut, yang kiri, yang kanan lewat udara. Lalu yang hijau itu apa? Yang hijau adalah profit per pieces. Yang kanan itu lewat udara, profitnya minus. Artinya boncos kalau lewat udara. Ya, itu sekilas tentang kalkulator importnya, Anda bisa pakai. Nah, filenya di sini. Ya, jadi sekarang adalah waktunya Anda untuk melakukan scan. Ya, silakan scan barcode ini, atau klik linknya tuh, ada linknya. Silakan diklik. Bukan diklik, diketik ya, diketik. Dan silakan download materi eksklusif dari webinar kali ini. Ya, saya cuma bagiin di slide kali ini. Di slide berikutnya dia akan ada, dan saya juga nggak akan share di WA group atau dimanapun. Jadi khusus untuk Anda yang dari tadi udah fokus ke materinya. Ya, ini bentuk saya menghargai Anda. Silakan di-download terlebih dahulu, kita akan break 5 menit. Kita akan ketemu di jam 20.30 WIB ya, 8.30 WIB.
Oke, sebelum lanjut lagi, saya akan membacakan beberapa komentar-komentar yang belakangan ini. Oke. Saya pernah import jersey sekitar 60 pieces dan sampai Indonesia teksnya 120.000 per pieces. Pertanyaan saya, Anda pakai forwarder atau pakai kurir konvensional seperti FedEx, China Post, DHL? Itu kurir konvensional. Anda pakai kurir konvensional atau forwarder? Itu beda. Teksnya mahal benar. Nah, itu kadang-kadang orang suka. Bayangin saya pajaknya 6 juta, nyontoh jual sementara itu misalnya beli 8 juta. Ya, coba dijawab ya, kurir konvensional atau forwarder. Sepatu saya ketahan hampir 25 juta. Sama ya, Anda pakai forwarder atau kurir konvensional. Adidas sama juga untuk Kak Iqbal, kurir konvensional atau forwarder. Wah, ada yang beruntung dan tidak beruntung. Belum tentu ya. Kalau Anda pakai forwarder itu harganya fix. 500 sampai 700.000, 0,1 CBM, 1 kilo 200 sampai 235.000. Sampai di Bontan 3,6. Sama, Anda pakai kurir konvensional atau forwarder. Jadi nggak pede mau impor. Kok saya nggak bisa download ya? Nggak bisa download, coba di send lagi ya. Nanti saya minta admin untuk send lagi ya, send ulang kayak kalian. Saya guna titip beliin. Nah, itu saya nggak tahu. Itu forwarder atau apa. Forwarder. Kalau pakai FedEx, FedEx itu nggak ngurus pajak bea cukai Anda. Ya, ingat FedEx, China Post, DHL itu nggak ngurus pajak bea cukai Anda. Makanya untuk Anda menghitung harga yang fix itu pakai forwarder. Dan saya selalu ngajarin tuh gini, Anda itu hitung dulu modalnya berapa. Modal total tuh berapa. Ya, dihitung dulu, diestimasiin profit posisinya berapa. Ya, makanya kenapa saya kasih Excel. Ya, karena saya pengen Anda juga ngimportnya tuh pinter. Ya, jangan import dulu terus hitung modal, jangan. Ya, kita hitung modal dulu baru import. Dan pakai forwarder, jangan kurir konvensional. Ya, itu notes penting. Jangan pakai kurir konvensional karena mereka nggak urus pajak bea cukai Anda. Ya, itu tolong di notes. Oke, saya akan lanjut ke PowerPoint-nya. Oke. Ya, bagaimana caranya memastikan barang yang ingin Anda beli itu benar-benar yang Anda mau. Ya, ketika Anda sudah melakukan transaksi, itu suruh seller Anda foto atau videokan barang sebelum kirim ke gudang forwarder di China. Ya, nah seperti yang saya lakukan setelah saya melakukan transaksi, sebelum seller kirim ke gudang di China, saya minta fotoin. Ya, karena saya udah percaya nih sama supplier ini. Kalau nantinya Anda pertama kalinya beli ke supplier China, itu minta mereka videoin. Supaya Anda benar-benar bisa lihat barangnya itu tuh yang benar-benar Anda pengen atau bukan. Ya. Oke. Nah, di sini saya kasih foto, totalnya kan ada 6 koli itu. Lalu ada Excel juga. Di Excel itu apa? Excel itu isinya adalah koli pertama berapa pieces, barangnya apa, beratnya berapa, volumenya berapa. Begitu pula dengan koli kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, sehingga benar-benar jelas di Excel itu bahwa barang ini tuh apa, ukurannya apa. Kan kita udah estimasiin sebelumnya lewat kalkulator import. Ya, udah estimasiin tuh volumenya berapa segala macam. Nah, ini di double check. Dari Excel ini double check. Sama enggak? Ya, kalau nggak sama, nah kita hitung ulang. Masih ada profit nggak? Kalau nggak ada profit dan malah jadinya bocos, ya jangan kirim. Suruh seller packing pakai kardus yang lain. Ya, itu ada strateginya lagi untuk mengurangi volume barang tuh ada. Ya, dengan cara single box-nya itu kita lepas. Ya, oke, itu sekilas aja. Agak melenceng sih ya dari yang saya ingin sampaikan. Next. Selanjutnya, ketika barang udah sampai di forwardernya Anda, itu suruh forwarder cek satu piece dari barang Anda. Ya, nggak mungkin forwarder itu ngecek semua pieces. Ya, bayangin kalau import di Surabaya beli 1 juta pieces, terus Anda suruh cek satu-satu, itu mungkin mingguan bulanan tuh baru beres. Ya, makanya biasanya forwarder, maksimal yang forwarder bisa lakukan adalah ngecek satu pieces dari setiap koli barang Anda. Jadi kalau saya tadi ada 6 koli, maka yang akan dicek di satu koli, satu pieces, dua koli gitu. Jadi supaya mastiin. Ya. Lalu ada juga surat tuh, ini forwarder yang bagus ya. Di surat itu ada nama barangnya, lalu total berapa koli, volumenya berapa, kilonya berapa beratnya. Sehingga kita bisa double check lagi. Ini triple check. Sesuai nggak dengan kalkulator import yang sudah kita kerjakan.
Kalau misalnya nggak sesuai, beda jauh, ya udah nggak usah dikirim ke Indo, kirim balik ke supplier. Ya, oke, next. Bagaimana caranya? Cara saya ini supaya nggak takut ditipu oleh supplier China. Ya, dan mungkin dengan cara ini Anda juga jadi nggak takut ditipu supplier China. Transaksinya di marketplace China. Ya, berapa banyak dari Anda yang takut kalau belanja di marketplace Indonesia? Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada. Berapa banyak dari Anda yang takut? Saya rasa nggak ada. Karena Anda sudah menguasai platform tersebut. Tahu cara refund, tahu cara report ke platformnya. Ya kan? Nah, sama. Di China pun seperti itu. Kalau Anda transaksi di marketplace, kalau Anda menguasai marketplace tersebut, Anda juga bisa kok melakukan refund, cancel. Ya. Nah, lalu berikutnya, kalau ada yang mencurigakan, lama dikirimnya, lama balesnya, refund aja. Tetapi syaratnya gini, itu kan yuan ya, dalam bentuk yuan di refundnya. Nah, yuan itu di refund ke banknya si pihak penjual yuan. Nggak mungkin itu ke refund ke bank BCA Anda misal. Ya, nggak mungkin, karena itu bentuknya yuan dan di refund ke banknya si penjual yuan. Maka Anda perlu mencari pihak penjual yuan yang bersedia nampung yuan yang di refund. Itu notes penting. Karena Anda bisa melakukan refund, tapi belum tentu penjual yuannya mau menampung. Ya, jadi sebenarnya notes pentingnya adalah pihak penjual yuan yang mau nampung yuan yang di refund. Oke, next. Bagaimana caranya juga supaya kita bisa nge-track itu, Anda juga bisa minta resi ke supplier, lalu cek di quality100.com. Di sana jelas, barang udah dikirim belum dari supplier China, udah nyampe gudang folder di China belum, diterima sama siapa, nomor teleponnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu spesifik. Ya, jadi Anda nggak perlu lagi takut ditipu oleh supplier China. Terakhir, ya, setelah barang Anda ini udah oke nih, notanya udah bener, ya, semuanya udah bener, itu Anda akan up to date mengenai pengiriman internasional dari folder Anda. Ya, jadi Anda akan tektok-tektokan. Ya, barangnya nyampe di Indonesia kapan estimasinya, ya. Lalu apakah ada keterlambatan, ya, atau lancar, atau misal udah sampai di Indonesia, Anda akan kontak-kontakan terus dengan dia. Lalu setelah sampai di Indonesia, Anda pilih kurir lokal di Indonesia dan track resinya. Mungkin yang terakhir ini nggak perlu saya ajarinnya, karena Anda juga pasti ngerti gimana cara pilih kurir lokal di Indonesia dan cara nge-track resinya. Oke, itu wajib pakai forwarder. Makanya saya bilang wajib pakai forwarder. Kalau Anda pakainya kurir konvensional, seperti DHL, FedEx, China Post, UPS, ya itu Anda nggak bisa lakuin kayak saya gini, nggak bisa. Ya, makanya saya ajarin Anda untuk pakai forwarder. Oke, nah, saya udah ngobrol kurang lebih 60 menit, ya, dan saya rasa webinar dengan Anda sangat seru, ya, tapi buat saya sangat sulit untuk berbicara banyak hal secara lengkap, hanya dalam 60 menit. Jadi saya punya pertanyaan untuk Anda. Kalau saya punya cara yang memungkinkan Anda dengan saya untuk melanjutkan berbicara tentang import secara lebih detail, dan memungkinkan Anda untuk belajar dan praktek step by step-nya. Berapa banyak dari Anda yang tertarik? Oke, oke. Kalau Anda nggak keberatan, saya punya penawaran yang spesial. Jadi inilah pertanyaan saya. Berapa banyak dari Anda yang lagi ngalamin sama kayak di foto ini, seperti SpongeBob? Walaupun saya udah jelasin rahasia pertama, kedua, ketiga, tapi rasanya kayaknya pusing, kayak meledak gitu, mau nangis. Berapa banyak dari Anda yang sama nih, kayak si SpongeBob? Ya. Oke, ada yang ngalamin sama kayak Halusia gitu? Iya, ya. Pasti ya. Oke, saya tahu saya tuh ngomong uh, cepet banget ya. Jadi walaupun dalam 60 menit terus tadi seru banget ya, tapi mungkin dari beberapa Anda ada yang ngalamin kayak gini. Saya ngerti banget ya. Jadi yang akan saya lakukan oleh karena itu adalah saya akan memberikan penawaran spesial namanya 1688 Mastery. 1688 Mastery adalah komunitas ya, di mana Anda belajar dari nol, nggak cuma belajar eksekusi langsung dari nol sampai barang itu nyampe di rumahnya Anda. Dibimbing oleh 6 mentor sekaligus seumur hidup Anda. Ya. Nah, saya mau minta izin kepada Anda, apakah oke jika saya menjelaskan apa yang ada dalam 1688 Mastery, yaitu komunitas, hanya dalam beberapa menit aja. Apakah oke untuk saya menjelaskan komunitas tersebut hanya beberapa menit aja sebelum Q&A? Oke. Oke ya. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi selalu saya meminta izin ya
terima kasih, saya sangat menghargai itu. Oke, jadi sebelum masuk ya, saya akan jelaskan dulu kepada Anda ya, bahwa dulu kalau Anda perhatikan ketika saya menjelaskan siapa diri saya, dulu saya sekolah di China dan jadi tour guide bisnis nganterin orang Indonesia ke market di China. Setelah itu saya menjadi jasa agen import. Benar nggak? Masih ingat nggak kalau saya jadi jasa agen import? Ya. Nah, waktu itu saya kepikiran buat ngajarin orang Indonesia tuh untuk import sendiri. Tetapi logikanya gini, kalau saya ajarin orang Indonesia untuk import, nggak ada lagi dong yang pakai jasa saya. Masuk akal nggak? Ya, nggak ada yang mau pakai jasa saya dong, karena kan Anda udah bisa import sendiri. Nah, akhirnya saya mikir, dan pada akhirnya titik win-win solusinya adalah dengan komunitas ini. Ya, dengan komunitas ini saya tetap mendapatkan income saya, tapi Anda juga setiap kali import nggak perlu pakai agen dan nggak ada biaya yang perlu Anda keluarkan untuk agen. Itulah komunitas 1688 Mastery. Ya, ini akan Anda dapatkan. Ya, 1688 Mastery, satu kali bentuk akses seumur hidup senilai dengan 2 juta, maka total nilai yang akan Anda dapatkan dalam komunitas tersebut senilai dengan 2 juta. Apa aja aksesnya? Pertama ada 13 step by step import dari nol. Dulu modulnya bentuknya seperti ini, 13 step by step. Masih konvensional, ya jadi ada link Google Drive segala macam, tapi sudah diperbaharui menjadi 100 lebih modul. Saya printilin jadi satu per satu jadi 100 tuh. Kenapa? Supaya walaupun Anda gaptek, pemula, kalau belajar dari video itu perlu pelan-pelan, perlu step by step, ya untuk Anda yang seperti itu tetap bisa ngikutin juga. Ya, makanya kenapa saya printilin. Dan ini aksesnya ada di sebuah web yang eksklusif. Anda perlu login. Ya, nggak bisa sembarangan orang masuk ke situ. Nah, ini saya coba play dulu sebentar. Aksesnya seperti apa. Ya, oke, itu adalah akses eksklusif yang akan Anda dapatkan ya ketika Anda sudah bergabung ke dalam komunitasnya. Lalu akan ada juga meeting rutin 2 minggu sekali ya. Dan kalau Anda yang bergabung hari ini itu beruntung banget karena apa? Karena besok adalah tepat minggu kedua di mana kita akan melakukan meeting tersebut. Di dalam meeting ini adalah tempat Anda untuk berkenalan dengan importer-importer besar yang tersebar di seluruh Indonesia dan di seluruh marketplace. Ya, totalnya udah ada 500 importer sekarang. Dan di sini saya selalu ngajarin strategi-strategi. Ya, udah bukan tentang teknis lagi, tapi tentang strategi. Bagaimana caranya kita ngurangin cost dalam volumenya, lalu bagaimana kita ngakalin profitnya, segala macam. Ya, jadi ini lebih ke strategi, dan setiap meeting itu berbeda-beda topiknya. Dan ini selalu di-record. Jadi kalau Anda berhalangan hadir, Anda juga bisa tetap nonton videonya di lain waktu ketika Anda kosong. Butuh apalagi mentor? Anda akan disediakan 6 mentor sekaligus, ya, di mana Anda bisa diskusi, konsultasi, tanya jawab, dan bimbingan private seumur hidup. Itu total nilainya 2 juta, maka total nilai yang akan Anda dapatkan adalah 4 juta. Ini adalah semua mentor ada di 1688 Mastery. Memang 5 ya, tapi belum saya update. Tapi totalnya ada 6, saya akan perkenalkan satu persatu. Di sini dengan saya sendiri, saya sebagai analis, konsultan, dan praktisi import. Dulu sebelum ada mentor-mentor lainnya, saya adalah satu-satunya mentor di komunitas ini, ya, jadi yang cuma saya yang ajarin. Tapi sekarang karena udah banyak banget importer-importer besarnya, maka kita tambah mentor, sekarang ada total ada 6. Ya, lalu ada Pak Dion juga nanti ke depan kalau Anda punya kendala dalam urusan pengiriman barang dari China ke Indonesia, mungkin seperti yang tadi komen kecewa sama forwarder segala macam, pajak segala macam, konsultasi pajak, ongkirnya, PPN, PPH, itu bisa banget diskusi sama Pak Dion. Ya, dia yang akan bantu Anda meluruskan
apa yang salah dan apa yang benar. Dia kasih tahu ilmunya langsung. Lalu next ada Pak Beni, dia mengenai teknis import. Ya, jadi bagaimana sih teknis melakukan import itu? Ya, mulai dari marketplace-nya, nyari barang, nyari supplier, setelah itu transaksi, setelah itu pengiriman, pemilihan forwarder, nyampe di Indonesia, pilih kurir lokal. Teknis-teknis seperti itu, Pak Beni akan bantu Anda. Lalu next ada Pak Alek, dia yang mengurus semua masalah mengenai transaksi Anda dengan supplier China. Kalau suatu saat Anda bermasalah dalam proses transaksi, dia akan membantu Anda. Tetapi lebih pentingnya lagi, dia adalah metode bahasa. Di mana kalau Anda punya kendala bahasa, yang di mana saya tahu bahasa itu kendala paling utama, Anda bisa minta bantuan Pak Alek untuk translate dari bahasa China ke Indonesia, Indonesia ke China setiap saat. Seumur hidup Anda di jam kerja. Ya, jadi bahasa itu bukan menjadi masalah lagi. Ada Kak Putri juga sama mengenai teknis import, seperti Pak Beni, tapi dia lebih spesifik lagi mengenai 1688. Ya, jadi kalau Anda mau menguasai marketplace 1688, pelajari fitur-fiturnya, ya, cara nyari diskon toko segala macam itu bisa ke Kak Putri. Ya, lalu ada Kak Yuni yang bantuin Pak Dion sama mengenai teknisi forwarding. Semua masalah mengenai pengiriman barang dari China ke Indonesia. Dengan mentor ini, Anda pasti dibimbing secara private chat. Kalau chat kurang, Anda bisa melakukan private call. Kalau private call kurang, Anda bisa melakukan private Zoom atau Google Meet. Ya, 1-1, one on one. Itu bisa. Ya, ini adalah salah satu testimoni dari member kita, namanya Pak Adib. Ya. Thank you Bang Bobi. Sudah sampai. Sekarang sedang diangkutin. Thank you Bang Dion, Mr. Iwan dan Bang Bobi. Ya, jadi Pak Adib itu sering banget masuk kelas import, tapi ujung-ujungnya diajarin cara pakai agen import, cara pakai platform ketiga, sampai akhirnya dia masuk ke komunitas ini dan benar-benar belanja di 1688.com. Nggak pakai perantara platform atau orang lain sekalipun, nggak ada. Ya, dia benar-benar beli di 1688 berhubungan dengan seller China langsung. Bahkan dia nego sama supplier China langsung. Ini ada berikutnya Pak Nuaman, gapteknya 0,0001. Siapa dari Anda yang gapteknya sama juga? Mungkin lebih gaptek lagi, nggak apa-apa. Tetap bisa. Ya, materinya dan bimbingan mentor itu sudah didesain supaya yang gaptek pun tetap bisa belajar. Lalu ada Pak Adib, ya, dia kesulitan belajar lewat video, makanya kita selalu bimbingnya itu lewat private chat dan call. Sampai akhirnya dia langsung import 60 kali sekaligus. Lalu ini juga ada yang lainnya, ya, direcokin waktu segala macam, nggak apa-apa. Ya, karena visi dari komunitas ini adalah supaya Anda bisa import mandiri tanpa menggunakan agen import. Ya, butuh apa lagi? Untuk ke yuan yang aman atau forwarder terpercaya, di sini ya komunitas ini menyediakan akses yuan dan forwarder berkualitas aman dan terpercaya senilai dengan 2 juta, maka totalnya 6 juta. Ya, pembelian yuan yang dikelola oleh komunitas, ya Anda bisa track record-nya sendiri. Ya, kita udah ada kurang lebih 2-3 tahunan komunitas ini, ya, dan dari pertama kita menjual yuan sampai detik ini, tidak ada satupun postingan yang kita hapus. Anda bisa lihat sendiri track record kita dari awal sampai detik ini. Ya, itu Anda bisa lihat sendiri. Lalu ini juga bukti transaksi member. Jadi seperti yang saya bilang, Anda mentransferkan rupiah ke pihak penjual yuan. Pihak penjual yuan akan mengkonversikan ke yuan, yuan akan dibayarkan ke supplier. Ya, dan ini bukti rupiah yang dibayarkan ke pihak komunitas. Ya, nantinya kita tukar dengan yuan dan bayarkan ke suppliernya Anda. Lalu Anda juga bisa melakukan metode pembayaran assist to pay. WeChat Transfer, Alipay Transfer, dan Bank Transfer. WeChat Transfer, Alipay Transfer, Bank Transfer, mungkin Anda familiar. Ya, tetapi WeChat Transfer, Alipay Transfer, dan Bank Transfer ini metode pembayaran offline. Nggak bisa dilakukan melalui marketplace. Ya, nah tetapi yang mau saya perkenalkan adalah assist to pay. Assist to pay ini sama seperti Anda bayar di marketplace Indonesia menggunakan virtual account. Ya, jadi Anda melakukan transaksi itu di marketplace-nya, bukan offline tapi online. Ya, dan Anda nggak perlu bank China, nggak perlu SIM card China, ya nggak perlu. Dan ini 0% risikonya. Kalau ada apa-apa, Anda klik refund saja di marketplace tersebut. Ya, dan ada service refund ya. Jadi kalau sudah assist to pay lalu mungkin lama dikirim atau balas chatnya nggak nyaman segala macam, Anda klik refund aja. Yuan yang di refund itu kita siap bantu Anda, kita siap support Anda, kita siap nampung. Ya. Lalu harga forwarder juga kompetitif karena kita ingin Anda punya profit maksimal. Minimal kirim bisa 1 kilo atau 0,1 CBM, karena saya ingin, walaupun Anda pemula, budgetnya baru dikit, nggak apa-apa, tetap bisa import juga. Ya. Nah, kalau misalnya 0,1 CBM itu dari beberapa seller nih, kan Anda mau
import nih barang keluarga, saudara atau teman nih, ya supaya jadi 0,1. Ya, lalu Anda suplainya A, teman Anda si B, keluarga Anda si C. Nah, itu digabungin baru jadi 0,1. Itu bisa. Ya, tinggal dikoordinasikan dengan Pak Dion atau Kak Yuni. Lalu kalau barang Anda nggak sesuai, ya bisa balikin ke seller. Kan dicek tuh satu pieces per kardus di gudang forwarder. Kalau nggak sesuai, itu bakal dibalikin ke seller. Nggak akan dikirim ke Indonesia. Ya, kalau dikirim ke Indonesia dan nggak sesuai, kan ngabisin waktu dan biaya juga ya, buat apa. Lalu jaminan uang diganti sesuai invoice jika barang Anda hilang atau tidak sampai. Jadi dari sini saya pengen Anda nggak perlu lagi takut barang Anda nggak nyampe. Karena kalaupun sampai itu terjadi, saya akan ganti uangnya. Ya, ini bukti barang member yang sampai, singkat aja. Ya, coba Anda perhatikan baik-baik nih foto-foto barang ini. Ada yang satu kardus, ada yang banyak kardus, ada yang 2 kardus. Di sini saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa import itu nggak perlu berkoli-koli, ratusan koli, nggak perlu. Satu kotak aja tuh udah bisa. Ya, asal Anda tahu cara yang tepat itu seperti apa. Untuk apalagi support, kalau ada problem, kita juga akan support Anda semua masalah yang terjadi dalam proses import Anda. Ini senilai dengan 500.000, maka total nilai yang akan Anda dapatkan adalah 6.500.000. Ini support yang kita bantu. Ya, kalau Anda nantinya bermasalah dengan seller Anda, ya, itu silakan invite mentor ke dalam grup chatnya. Ya, kita akan bantu Anda komunikasikan dengan supply China Anda. Ya, lalu kita juga akan carikan solusi yang terbaiknya. Jadi kalau Anda punya masalah dengan supplier Anda nggak sendiri. Ada 6 mentor yang siap bantu Anda. Ya, lalu Anda juga akan diajari bikin akun 1688 sendiri, jadi nggak perlu pakai akun orang lain. Dimana kalau Anda pakai akun orang lain, itu sama dengan Anda menggunakan jasanya dia. Ya, plus setup sama akun Alipay, biar bisa assist to pay. Syarat untuk Anda bisa melakukan assist to pay, yaitu pembayaran online yang 0% resikonya di marketplace 1688. Ya, itu syaratnya adalah punya akun Alipay. Ya, bagaimana cara menyinkronkan akun Alipay Anda dengan 1688? Itu step by step-nya ada beberapa dan wajib Anda lakukan. Ya, dan saya lihat di Google, di YouTube, ya, di Instagram, nggak ada orang yang ngajarin step by step seperti 29 video ini. Nggak ada. Ya, kalau salah satu aja kelewat, akun Anda nggak bisa melakukan assist to pay. Makanya ini penting banget dan berharga banget modul ini. Lalu bagaimana caranya kalau kita nggak bisa bahasa China, ya, tapi kita bisa melakukan komunikasi dengan supply China? Jawabannya adalah ini. Ya, saya kasih template kalimat negosiasi yang saya lakukan 2-3 tahun belakangan dan selalu bekerja. Itu Anda tinggal copy paste aja. Ada template kalimat wajib di mana semua jawabannya diperlukan untuk Anda menghitung modal bahkan sebelum Anda melakukan import. Jadi saya selalu mengajarkan Anda untuk menghitung modal dulu sebelum melakukan import. Jangan import dulu, barang nyampe, baru ngitung modal. Apalagi ketika ngimport barang, kita nggak tahu pajaknya berapa, tiba-tiba membludak. Sama seperti yang tadi, yang ikut Zoom ya, pajaknya segini segala macam, itu di luar ekspektasi. Pasti, karena Anda nggak pakai folder. Dan saya ajarin, untuk semua member di kita hitung dulu estimasinya. Ya, dengan ilmu dan angka yang akurat. Ya, dan ini tinggal di copy paste aja. Lalu ada template kalimat China yang sering digunakan. Ya, dalam proses import ini sering digunakan dengan supplier China. Anda tinggal copy paste juga. Lalu ada juga mentor expert bahasa China, ya, di mana dia selalu membantu Anda mentranslate dari bahasa China ke Indonesia, Indonesia ke China setiap saat seumur hidup Anda di jam kerja. Ya, pertanyaannya kan ada Google Translate. Yes, memang ada Google Translate, tapi Google Translate itu formal, bahasanya kaku, terjemahan seringkali itu nggak sesuai. Kemungkinan Anda kelihatan orang bukan lokal Cina karena bahasanya kaku itu tinggi. Ya, konsekuensinya apa? Negosiasi gagal. Template kalimat Mandarin dan mentor bahasa itu menggunakan kalimat sehari-hari dan memakai gaya bahasanya orang lokal, sehingga kemudian negosiasi bahasa itu tinggi. Dulu sebelum pandemi, kita melakukan negosiasi itu tatap muka sama supplier China. Ya, karena pandemi, akhirnya kita hanya bisa melakukan negosiasi secara online. Ya, makanya kenapa kita tahu bahasa orang sana itu seperti apa ketika melakukan negosiasi. Ya, nah kalau negosiasi berhasil, profitabilitas Anda semakin tinggi. Itu tujuan dari komunitas ini. Ya, dan seperti yang saya bilang, mentor traderku itu mahasiswa-mahasiswa lulusan China. Ya, jadi ini kesimpulannya adanya template dan mentor bahasa maupun guna komunikasi, kita terlihat seolah orang lokal China diberi harga lokal, presentasi keberhasilan negosiasi di atas 90%. Butuh apa lagi komunitas? Terakhir, Anda akan menjadi bagian dari komunitas eksklusif 1688 Mastery seumur hidup Anda. Ini tidak ternilai, maka total nilai yang akan Anda dapatkan di komunitas ini 6.500.000 plus. Ya, jadi Anda akan tergabung ke dalam Telegram grupnya, ya, lalu ke dalam Tribelio, lalu ke dalam grup WhatsApp importer, yaitu berdasarkan domisili. Ya, oke, dari yang pertama di Telegram, semua member akan ngumpul di Telegram, dan ini jumlahnya udah ada sekitar 400-500-an orang. Ya,
banyak banget importer besar di sini dan tersebar di seluruh marketplace Indonesia. Ya, Anda bisa kenalan dengan mereka, bisa diskusi tentang penjualan, tentang supply China, negosiasi segala macam. Lalu di Tribelio Anda juga bisa menonton ulang video-video recording. Pertama, lalu kedua Anda juga bisa mengakses Yuan di sana. Update penting juga akan selalu diupdate di sana. Ya. Lalu grup WhatsApp importir sekota itu adalah program baru banget yang kita lakukan. Jadi kalau Anda di Jakarta nih, Anda nanti ketika masuk Anda akan digabungkan dengan grup WhatsApp importir Jakarta. Kalau Anda di Batam, Anda akan digabungkan dengan grup importir Batam. Ya, jadi saya pisah-pisahkan berdasarkan domisili supaya apa? Supaya Anda bisa import barang importir sekota. Ya, lalu ini juga di Komersial bersama Pak Mesri kita selalu update info penting seputar import. Ya, jadi kalau ada pandemi, ada lockdown lagi, kita kasih tahu. Karena ketika lockdown, Anda itu nggak boleh import barang. Karena ketika Anda import barang Anda akan ditolak dan hilang. Ya, tapi dari mana Anda tahu info ini kalau nggak dari komunitas? Ya, ini penting banget. Lalu di dalam grup WhatsApp importir sekota itu saya selalu memberikan 3 rekomendasi produk setiap minggunya. Jadi untuk Anda yang bingung mau import apa, nggak masalah. Saya kasih 3 rekomendasi produk per minggunya. Di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, Anda bisa pakai itu untuk referensi Anda. Jadi ini total yang akan Anda dapatkan, bersama 8 mahasiswa 1 kali ibadah untuk akses umum hidup dengan 2 juta, diskusi, konsultasi, tanya jawab bimbingan private umum hidup bersama 6 meter dengan 2 juta, rekomendasi Yuan, folder berkualitas, aman dan terpercaya dengan 2 juta, support untuk memecahkan masalah yang ada dalam proses import dengan 400.000, jadi bagian dari komunitas eksklusif nomor 8 Masri seumur hidup Anda. Itu tidak ternilai. Maka total nilai yang akan Anda dapatkan di kolom komunitas ini adalah 6.500.000 plus. Jika semua ini bisa membantu Anda untuk pertanyaan saya pertama, bisa mendatangkan stok barang yang memiliki profit yang tinggi dengan sangat mudah, apakah harga segitu worth it? Pertanyaan kedua saya, bisa mengimport sendiri tanpa harus ke China dulu, tiketnya aja 40 juta, tanpa harus bisa bahasa China, di mana Anda perlu 1 semester di sana, biaya kuliah mahal, ada tempat tinggal juga, itu udah ratusan juta, tanpa punya dokumen izin import, ya pengurusannya Anda harus berbadan PT, tanpa punya bank China syaratnya Anda wajib punya izin tinggal di China, ya, dan itu biayanya gede, dan tanpa perlu pakai agen. Ya, kalau kita import 10 juta aja, 5 juta fee-nya. Apakah ada segitu worth it? Pertanyaan ketiga saya, tanpa harus mencari informasi dan trial error sendiri akan menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga Anda. Di mana dulu saya kurang lebih 2-3 tahunan belakang ini saya jatuh bangun, kehilangan waktu, biaya, bahkan tenaga. Dan Anda hanya perlu melakukan formula yang udah jadinya. Apakah ada segitu worth it? Jika Anda bergabung ke dalam 1688 Mastery hari ini, detik ini, Anda hanya cukup investasi 1 juta aja untuk seumur hidup Anda dan tidak ada biaya bulanan apa-apa. Ya, bukan 10 juta per tahun, bukan 5 juta per bulan, tidak ada. 1 juta untuk seumur hidup Anda dan tidak ada biaya bulanan. Ini berlaku seumur hidup. Join sekarang dengan caranya klik linknya di kolom chat Zoom, ya. Hanya untuk 9 orang yang mau take action, ya. Sekarang Anda punya 2 pilihan. Pertama, nggak take action apa-apa dan mengabaikan penawaran yang tidak datang 2 kali ini. Atau yang kedua, memutuskan untuk berinvestasi di komunitas ini, akses umum hidup dengan harga yang jauh sangat kecil. Tentunya dengan semua materi yang akan Anda dapatkan, ilmu yang akan Anda dapatkan, skill yang akan Anda dapatkan, harga ini tidak akan sebanding. Ya, ini prinsip saya. Ya, jika kelas ini atau komunitas ini tidak bisa mendatangkan uang kepada Anda, itu berarti saya juga nggak pantas menerima uang Anda. Ini bukan cuma kelas biasa, di mana Anda masuk, kelasnya disukai materi lalu dibiarin. Saya nggak mau cuma sekedar itu. 1688 Mas itu lebih kepada partnership. Ya, saya pengen Anda bisa import dan menghasilkan dari barang yang Anda import. Ya, sehingga 1 juta investasi Anda di awal itu nggak akan ada apa-apanya ke depan. Ya, makanya saya lebih sebut ini itu partnership. Oke, waktu belajar juga fleksibel. Materi belajar di 1688 Mas itu berbentuk video, tulisan, diskusi, bimbingan, sehingga Anda bisa belajar materinya kapanpun, dimanapun. Anda juga bisa Zoom atau Google Private dengan mentor jika dibutuhkan. Ya, 30 kali garansi. Jika Anda join hari ini dan dalam 30 hari, kami ini sebagai mentor kesulitan untuk membantu menyelesaikan kesulitan Anda, sehingga Anda masih belum bisa import barang dari China sendiri. Itu kasih tahu saya aja. Saya akan balikin uangnya 100%. Ya, jadi ini total yang akan Anda dapatkan, 1688 Mas Ri, 1 kali bayar untuk akses umum hidup senilai dengan 2 juta, diskusi, konsultasi, tanya jawab, bimbingan private umum hidup bersama 6 meter senilai dengan 2 juta, rekomendasi Yuan folder berkualitas aman dan terpercaya senilai dengan 2 juta, support untuk memecahkan masalah dalam proses import senilai dengan 500.000, jadi bagian dari komunitas eksklusif 1688 Mas Ri seumur hidup itu tidak ternilai, maka total nilai yang akan Anda dapatkan adalah 6.500.000 plus.
Dan jika Anda bergabung hari ini ke dalam komunitas bersama Pak Mastery, Anda hanya cukup investasi 1 juta untuk seumur hidup dan tidak ada biaya bulanan. Silakan klik linknya di kolom chat Zoom. Ini hanya untuk 9 orang yang mau take action aja, yang mau all in, yang mau bakar kapalnya, dan mati-matian untuk menguasai import ini. Ya, ini bonus untuk Anda 9 orang pertama, private consultation call. Jadi kalau Anda punya masalah dalam proses import sebelumnya, atau punya keganjelan, mau nanya segala macam setelah bergabung, Anda bisa langsung call. Lalu juga Anda akan dijadikan member prioritas, progres belajar Anda adalah menjadi prioritas kita. Anda juga akan dibantuin gratis nyari seller di nomor 8. Jadi kalau sekarang Anda punya barang yang mau diimport, tapi Anda belum nemu sellernya, itu saya akan bantu gratis cariin sellernya. Lalu kalau sebelumnya Anda import, lalu ada masalah, saya akan langsung support Anda. Ya, ini tidak ternilai. Oke, jadi ini yang akan mendapatkan 1688 Mastery, satu kali bayar untuk akses seumur hidup, senilai dengan 2 juta, diskusi, konsultasi, tanya jawab, bimbingan private seumur hidup bersama 6 mentor senilai dengan 2 juta, rekomendasi Yuan for berkualitas, aman, dan terpercaya senilai dengan 2 juta, support untuk memecahkan masalah yang ada dalam proses import senilai dengan 500.000, jadi bagian dari komunitas eksklusif 1688 Mastery seumur hidup itu tidak ternilai. Maka total nilai yang akan didapatkan adalah 6.500.000 plus. Jika Anda bergabung hari ini, Anda hanya cukup investasi 1 juta untuk seumur hidup dan tidak ada biaya bulanan. Mohon maaf Pak Bobi, mau menginformasikan untuk pendaftaran webinar hari ini 9 orang ya. Dan tersisa 7 slot yang sudah transfer. Oke. Dan bagi yang sudah transfer, mohon ditunggu untuk verifikasinya setelah webinar selesai. Oke, terima kasih Pak Bedi. Oke, jadi ini ya, saya akan jadikan Anda member prioritas, lalu private consultation 1 jam, dibantuin gratis opsi seller di 608, dan langsung disupport kalau Anda punya masalah di import sebelumnya. Ya. Oke, bagaimana cara bergabungnya? Klik linknya di kolom chat Zoom, admin akan memberikan nomor rekening, itu silakan Anda konfirmasi pembayaran dan langsung bergabung dan bisa belajar. Oke, jadi ini semua totalnya, Anda hanya cukup investasi 1 juta untuk seumur hidup dan tidak ada biaya bulanan. Ya, janji saya adalah Anda bisa import mandiri dari China tanpa menggunakan agen import. Ya, nah ini saya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan Anda. Ini adalah sesi Q&A. Ada waktu yang dihitung mundur 15 menit. Ya, ketika waktu itu menunjukkan pukul 00.00, maka webinar ini selesai dan diskonnya akan berakhir. Ya, Pak Dion bisa share screen-nya nggak? Saya mau bacain Q&A-nya. Mungkin Pak Dion ada di sini nggak ya? Boleh. Sebentar. Oke. Bayar folder lagi nggak? Oh ya jelas dong. Kalau kita mau beli barang kan, kita perlu keluar modal untuk barangnya, untuk pajak bea cukainya, ya kan? Oke, sebentar ya. Tunggu share screen-nya. Ada kendala share screen-nya ya? Harusnya udah muncul sih. Slot pendaftaran webinar hari ini tinggal 5 orang. Oke, sudah muncul share screen-nya. Oke, aku akan mulai bacakan pertanyaannya ya. Jadi tidak akan ada recording-nya. Jadi kalau Anda mau nanya silakan manfaatkan waktu ini ya. Ketika waktunya nunjukin 00.00, maka webinar ini akan selesai dan diskonnya akan berakhir. Oke. Oke. Saya coba cari pertanyaan dulu ya. Kalau perkara impor sih gampang ya, bingung itu barangnya apa yang mau diimport dan laku cepat dijual di Indonesia. Ya benar ya, import itu gampang, jualannya sedikit rumit ya. Tetapi di komunitas Anda bisa konsultasi sama importer-importer yang mungkin dulunya juga sama seperti Anda, bingung gitu ya. Oke. Oke.
Jadi biayanya 2 juta atau 0,5 itu 1 juta ya. Maaf Kak, ini kan khusus import Cina ya. Tapi kalau kita butuh dari negara lain juga selain Cina, apa welcome juga nggak ya bimbingannya? Kalau Anda mau import dari negara lain, itu cuma foldernya aja yang beda, dan platformnya yang beda. Kalau negara di luar China gimana? Saya tuh expertnya dari China ya. Kalau dari negara lain mungkin saya bisa ajarin, tapi kredibilitas saya tentang import dari negara lain itu nggak boleh Anda pertimbangkan. Ya, karena saya expertnya ini dari China gitu. Apa pihak pembicara punya fasilitas gudang? Ada ya, ada kan tadi forwarder. Oke. Nah, itu Kalusia Junior udah daftar katanya. Oke, Bagi bayar yang forwarder lagi sudah nggak? transfer, Bayar. Ya. ditunggu dulu ya untuk pengecekannya setelah webinar selesai. Jadi manfaatkan waktu kali ini untuk sampai selesai webinar ini untuk tanya-tanya. Oke. Langsung terasa ya nggak bisa besok. Ini waktunya 11 menit lagi, maka diskonnya akan berakhir dan webinarnya juga bakal berakhir ya. Pak, kalau import buah-buahan dari China, apakah bisa? Prosedurnya apakah lebih sulit dibanding barang lain non-makanan dari China? Ada prosedur khusus kalau buah-buahan ya. Karena buah-buahan itu kan hasil bumi ya. Mengenai import hasil bumi itu sedikit lebih rumit. Ya, tapi bisa dikonsultasin itu sama mentornya. Oke, ini yang belakangan nanya nih dikit ya. Coba aku scroll ke atas ya. Ini kalau mau nanya, chat aja ya. Nanti saya scroll ke bawah. Di mana cari penjual yuannya? Di Google dan Instagram juga banyak. Lucunya saya beli item dari China, tapi 95% barang yang datang made in Indonesia. Pertanyaan saya, bisa nggak satu hari Anda nggak pakai barang made in China? Tantangan saya itu. Kalau saya 1988 Mastery, yang ada malah Alibaba. 1988 Mas itu bukan platform, itu komunitas. Alibaba itu platform. Bayar ke suppliernya kapan? Kalau udah ini ya diestimasi dan barangnya ada profit dan udah yakin mau import, ya tinggal dibayar ke supplier. Bagaimana cara memastikan HP iPhone itu asli atau enggak? Di Cina harga HP murah. Memang harga HP murah, tapi import elektronik itu nggak bisa. Itu ilegal. CS FedEx, nah menurut saya Pak Maxitorus ini, saya sangat menyarankan Anda untuk nggak pakai kurir konvensional. Saya sangat menyarankan Anda pakai forwarder. Kalau cuma import 6 pieces, apa nggak cuma mahal di ongkir? Enggak tuh. Saya cuma 920.000 totalnya. Oke. Ditunggu tetap bayar ke suppliernya kapan, Con? Bayar ke suppliernya itu kalau Pak Budiman udah cari barang, udah nemu seller, udah dihitung-hitung nih di kalkulator import, ya ada profit nih barang. Nah itu tinggal beli yuan aja, nanti yuannya langsung dibayar ke supplier. Ya. Misalkan, pokoknya saya orang bodoh yang nggak ngerti apapun tentang ini import apa bisa. Lah saya juga dulu orang bodoh tentang import. Sama kok, nggak ada beda. Apalagi saya ya. Dulu saya umur berapa ya belajar? Umur 18 tahun. Kayak anak polos masuk hutan gitu ya. Pas barang sampai gudang folder di China. Oh itu sebelum Pak. Sebelum dikirim dari seller itu sudah dibayar dong. Ya. Jadi sama kayak Anda beli ke supplier lokal lah di Indonesia. Jadi barang dari supplier lokal kan dikirimin kalau Anda udah lunasin gitu. Semua hal dari negara lain saya bisa handle, semua sendiri, hanya full folder sendiri di Indonesia yang bisa support apa bisa. Fasilitas gudang di Cina di kota mana Pak? Guangzhou dan Yiwu. Shenzhen juga ada. Nah itu sudah bayar juga saya full Agus. Oke, nanti dikonfirmasi ya setelah ini. Ini Slot bisa pendaftaran kasih sisa 2 orang Pak Bobi. Oke, terima kasih.
Ya, jadi untuk 2 orang yang Anda ingin bisa import mandiri dari China tanpa menggunakan agen, ya, dan emang butuh buat belajar import, ya Anda bisa banget masuk ke dalam komunitas ini, ya. Kita akan kasih solusinya dan Anda bisa import tanpa menggunakan agen import, ya. Ini bisa kalian juga kalau kita kasih picture nanti dicarikan sama tim kalian. Bukan ya, jadi di sini itu bukan Anda kasih foto lalu suruh mentor ini nyariin barang. Itu mah Anda pakai agen import aja, ya. Di sini itu Anda benar-benar belajar caranya nyari barang, caranya nyari seller Cina langsung, caranya komunikasi sama supplier China, negosiasi sama supplier China walaupun nggak bisa bahasa Cina, transaksi sama seller Cina, ngirim ke Indonesia, itu semuanya dilakukan sendiri. Ya. Jadi ini komunitas ini bukan komunitas agen import, bukan. Jadi tergantung kalau Anda mau pakai agen import ya jangan ke sini. Anda bisa mungkin ke yang lain, ke agen import aja. Ya, di sini Anda benar-benar import mandiri. Berapa sih 1 yuan ke rupiah? Sekarang di sekitar 2.300-an ya. Oke. Oke, mungkin karena pertanyaan dikit, Pak Dion bisa ini kita nyalain FAQ-nya. Oke, saya akan bacakan FAQ. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Saya akan jawab, siapa tahu ini juga menjadi pertanyaannya Anda. Cuman kelupaan aja buat nanyanya. Kalau bayar registrasi, ini bukan kayak bayar registrasi daftar segala macam ya, investasi. Saya bilangnya sih investasi, karena di sini lebih kepada partnership. Apa nanti termasuk dikasih penitipan barang di gudang selamanya? Maksudnya tuh pengguna pakai forwarder komunitas ya. Itu aksesnya seumur hidup. Ya, jadi Anda mau pakai komunitas kita kapanpun, ya bisa. Pakai folder kita kapanpun bisa. Surakarta, nggak tahu tuh, harus di make sure tuh nanti sama mentor yang nggak ada di sini dia. Nanti saya kasih tahu. Harusnya sih ada. Kalau misalnya nggak ada di wilayah Surakarta, itu kita akan gabungkan dengan kota-kota terdekat. Gitu ya. Maksudnya ada. Tadi yang akses yuan dan forwarder, ya, itu artinya ada gudang sendiri. Tapi nantinya kalau Anda gabung ke komunitas dan mau pakai forwarder kenalannya Anda atau yuan kenalannya Anda, nggak apa-apa. Jadi nggak ada pemaksaan sebenarnya. Cuma kalau Anda mau pakai yang dari komunitas, bisa gitu. Padang ada. Sulawesi Selatan ada juga ya, yang dekat-dekat sana. Kita gabungin. Pokoknya kalau hipotesa kotanya itu cuma 1-2 orang, itu kita gabungin dengan kota-kota terdekatnya. Surakarta biasanya foldernya di semua. Forwarder itu gudangnya kebanyakan di Jakarta. Jadi dari Jakarta ke kotanya Anda itu pakai kargo lokal ya. Kapasitasnya besar nggak gudangnya? Yang pasti mau ratusan CBM juga bisa. Ya, cuman di sini kan saya bilang 0,1 CBM pun udah bisa. Ya. Kalau beli satuan barang forwarder komunitas ini dia sampai Indonesia-nya berapa ya? Satu barang per kilo 200 sampai 235.000, 1 CBM 0,1 CBM 500 sampai 700.000. Cari penjual di mana? Banyak kok, silakan Anda cari aja, tapi pastikan terpercaya ya. Karena ketika Anda beli yuan, Anda transfer rupiah tuh ke rekening dia. Jadi Anda benar-benar harus tahu dia adalah supplier terpercaya. Dan pastiin yuannya dia juga aman ya, karena kalau nggak aman atau ilegal yuan money laundering, itu akun dari bank Cina supplier Anda bakal keblok. Kalau keblok ya itu supplier Cina Anda urusannya sama polisi Cina nanti. Itu bahaya banget. Kalau import alkes, dulu waktu lagi booming alat kesehatan, itu importnya semuanya tiba-tiba import alat kesehatan. Dan bisa kok, nggak apa-apa itu. Pemasaran di Indonesia, apakah nanti diajari seperti penggunaan marketplace seperti Shopee, itu tidak ada di modul, Pak Yusfian ya, tidak ada di modul cara jualan. Tapi untuk diskusi mengenai pemasaran, penjualan, itu bisa dilakukan di dalam komunitasnya dengan para importer lainnya. Bahkan biasanya kalau Anda mau diskusi tentang penjualan, itu enak banget buat Anda ngobrol di grup WhatsApp importer sekota. Ya, jadi misal ngobrol sama mereka, atau mungkin Anda juga mau ketemu sama importer yang sekota itu juga bisa. Ya, saya nggak punya bank Cina, nggak apa-apa ya. Karena kalau Anda pakai pihak penjualan, kan Anda mentransferkan rupiah ke pihak penjual yuan.
Apa bisa dibuat akun penjualan? Apa ya, shop apa penjualan tuh? Apa ada rekomendasi barang baju wanita dari China? Banyak ya. Nanti coba kita diskusi ya, konsultasi sama para mentor. Kak Risem. Udah bayar kan? Oke, siap. Oke. Nah, saya bakal jawab dulu nih satu pertanyaan penting. Apa bedanya Alibaba AliExpress dengan 1688? Ya, ini waktu menunjukkan 2 menit ya. Jadi ketika 2 menit ini sudah selesai, maka webinar ini akan selesai dan diskonnya akan berakhir. Ya, dan webinarnya ini tidak akan dikasih recordingnya, jadi tolong manfaatin. Saya mau jual vape. Anda tahu vape yang XOU nggak? Itu branding vape dari China, kalau Anda mau tahu. Oke, bedanya Alibaba atau AliExpress dengan 1688 adalah Alibaba atau AliExpress itu adalah marketplace internasional. Ya, marketplace internasional. Sedangkan 1688 itu marketplace lokal. Oke, bedanya di mana? Alibaba atau AliExpress itu targetnya adalah orang-orang di luar China yang nggak tahu harga pasaran. Ya, sehingga harganya itu jauh lebih besar daripada di 1688. Itu pertama. Kedua, bahasanya itu Inggris di Alibaba atau AliExpress. Makanya enak banget nih untuk orang di luar China tuh nge-akses Alibaba. Ya, karena bahasanya Inggris. Lalu payment bisa pakai kartu kredit. Lalu bisa langsung share alamat di Indonesia. Ya, jadi benar-benar di sini kelihatan gitu bahwa Alibaba atau AliExpress itu targetnya orang internasional. Tetapi harganya pun harga internasional. Di 1688 itu sama kayak Tokopedia. Kalau orang Cina nih, Untuk teman-teman yang sudah transfer, Pak David Sugianto, untuk proses verifikasinya nanti ditunggu setelah webinar selesai ya. Jadi manfaatkan waktu ini untuk bertanya-tanya dulu. Oke, kita proses dulu. Oke, sedangkan 1688 itu adalah marketplace lokal, jadi bahasanya China, ya sama kayak orang Cina mau ngeakses Tokopedia. Nggak akan bisa, ya itu bahasa Indonesia, bayarnya pakai bank di Indonesia, alamat di Indonesia, gitu. Tapi minimal order quantity 1 pieces dan harga grosir. Dan bagaimana caranya kita ngeakses 1688, itulah yang dibongkar di mastery. Alat tulis kantor banyak ya. Saya punya gambar, mau jualan tapi sudah daftar. Good ya, good. Nanti akan ada selalu 3 produk rekomendasi per minggunya. Nanti dengan Anda belajar fitur dan filter, nanti juga bakal kepikiran tuh. Bisa lihat apa gitu. Kalau dibantu dari Taobao, bisa. Kalau Anda udah bisa import dari 1688, dari marketplace lain itu sangat mudah. Resikonya apa? Nanti di mastery, sebelum Anda belajar, saya kasih tahu resikonya apa aja dan bagaimana cara meminimalisir resiko tersebut. Nanti modal apa dipilihkan, Anda bisa pakai forwarder dari komunitas, bisa. Kalau Anda mau pakai forwarder lain, nggak apa-apa. Tapi nanti diajarin bagaimana cara penggunaan forwarder yang bagus seperti apa. Nanti diajarin juga. Oke, webinar ini selesai. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai detik ini. Ya, saya sangat menghargai waktu yang udah teman-teman kasih. Ya, saya tahu waktu teman-teman berharga banget. Apalagi sampai jam 9.17 ini, ya makanya saya mau say thank you banget. Dan kalau ada pertanyaan atau gimana, Anda bisa langsung tanyakan ke Pak Beni atau ke saya. Ya, saya ada di dalam grup WhatsApp-nya. Anda bisa tanya, ya mau tentang import atau tentang kelas, tentang komunitas, Anda bisa. Ya, oke, sekian. Ya, sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, saya sangat senang bisa ngobrol sama teman-teman dan saya sangat pengen banget ketemu sama teman-teman di webinar berikutnya. Oke, thank you banget. Selamat malam. Sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Thank you ya.